Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang energi dan daya dukung lingkungan. Pertama, saya akan membacakan pengertian energi. Definisi energi yang paling umum adalah suatu kerja yang dapat dilakukan oleh gaya tertentu, seperti gravitasi, elektromagnetik, dan lain-lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja, misalnya untuk energi listrik dan mekanika. Energi adalah daya atau kekuatan yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Misalnya, dapat merupakan bagian suatu bahan atau tidak terkait pada bahan, seperti sinar matahari. Energi juga dapat diartikan sebagai tenaga. Lalu selanjutnya pengertian daya dukung lingkungan. Pada hakikatnya, daya dukung lingkungan alamiah yaitu berdasarkan biomas tumbuhan dan hewan yang dapat dikumpulkan dan ditangkap persatuan luas dan waktu di daerah itu. Daya dukung lingkungan hidup terbagi menjadi dua, yaitu kapasitas penyediaan dan kapasitas tampung limbah. Dalam pedoman ini, daya dukung lingkungan hidup terbatas pada kapasitas penyediaan sumber daya alam, terutama berkaitan dengan kemampuan lahan serta ketersediaan dan kebutuhan akan lahan dan air dalam suatu ruang atau wilayah. Oleh karena kapasitas sumber daya alam tergantung pada kemampuan, ketersediaan, dan kebutuhan akan lahan dan air, penentuan daya dukung lingkungan hidup dalam pedoman ini dilakukan berdasarkan 3 pendekatan. Itu pertama, kemampuan lahan untuk alokasi pemanfaatan ruang. 2. Perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan lahan. 3. Perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan air. Agar pemanfaatan ruang ini suatu wilayah sesuai dengan kapasitas lingkungan hidup dan sumber daya, alokasi pemanfaatan ruang hanya memindahkan kemampuan lahan. Perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan akan lahan dan air di suatu wilayah menentukan keadaan surplus dan defisit dari lahan dan air untuk mendukung kegiatan pemanfaatan ruang. Dasar penentuan daya dukung lingkungan hidup. Penentuan daya dukung lingkungan hidup dilakukan dengan cara mengetahui kapasitas lingkungan dan alam dan sumber daya untuk mendukung kegiatan manusia atau penduduk yang menggunakan ruang bagi kelangsungan hidup. Besarnya kapasitas tersebut di suatu tempat dipengaruhi oleh keadaan dan karakteristik sumber daya yang ada di hamparan ruang yang bersangkutan. Kapasitas lingkungan hidup dan sumber daya alam menjadi faktor pembatasan dalam penentuan pemanfaatan ruang yang sesuai. Faktor-faktor penentu daya dukung lingkungan. Faktor-faktor penentu daya dukung lingkungan yaitu ketersediaan bahan baku, ketersediaan energi, akumulasi limbah dari produk dan cara pembuangannya, interaksi antara makhluk hidup yang ada dalam menentukan daya dukung kawasan perlu melibatkan banyak aspek karena sangat bersifat kompleks yang melibatkan banyak faktor dalam menggambarkan interaksi antara kegiatan dengan ekosistem. Misalnya, intensitas penyebaran dalam ruang dan waktu serta tujuan dengan kata lain dalam penentuan daya dukung suatu kawasan harus mencakup aspek ekologi, ekonomi, dan sosial. Sekian penjelasan materi dari saya.